Ya, selamat berjumpa para mahasiswa STI Pasundan Bandung dan juga para dosen yang menonton podcast ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai kiprah mahasiswa kita mengikuti salah satu program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ya. Nah, ini kenapa kita angkat karena saat ini lingkungan hidup salah satu hal yang sedang hangat dibicarakan karena kerusakan lingkungan hidup ternyata membawa dampak bencana besar bagi kehidupan manusia. Untuk itu, saya perkenalkan saudara. Saya Intan Noroseti Kurnia dari kelas manajemen A 2018. Ya. Saya di organisasi kemahasiswaan ini bergabung di organisasi Maktala atau Mahasiswa Pecinta Alam STI Pasundan. 2018. Jadi tahun depan di wisuda ya? Amin, Pak. Harus Amin, ya di wisuda di 2018 atau 2020. 2022. Berarti kalau tahun depan wisuda tahun 2017 berarti 2020 lulus tahun depan. Oke. Baik, Intan ya. Mungkin bisa menceritakan bagaimana awalnya sehingga Anda tertarik untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Awalnya kegiatannya karena dari dulu sebelum masuk ke kampus saya di lingkungan rumah itu memang sudah bergabung dengan ada namanya program itu namanya Kampung Sabar Sabilulungan Bersih. Di program Sabar itu kita diajarkan untuk bagaimana mengelola sampah, mengelola lingkungan sehingga sampah-sampah yang selalu menjadi permasalahan itu bisa didaur ulang. Awalnya saya berangkatnya dari situ, kemudian setelah masuk kampus, saya masuk STI Pasundan, kemudian masuk ke organisasi Maktala, dikenalkan lebih dalam mengenai lingkungan, mengenai alam. Nah, mulai dari situ saya berusaha mencari bagaimana peran seorang mahasiswa itu bisa memberi dampak kepada masyarakat. Nah, ini menarik, peran seorang mahasiswa memberi dampak yang baik kepada masyarakat. Lingkungan dan masyarakat ya. Kumaha cingan kiat-kiatna teh? Dari awalnya karena mungkin berangkat dari hobi ya Pak, karena berangkat dari hobi, dari kemampuan yang saya punya, ilmu yang saya punya, akhirnya memberanikan diri untuk ikut ke dalam program DLH saat itu. Nah, kemarin salah satu program yang unggul dan menjadi unggulan juga di Kabupaten Bandung adalah Desa Wisata. Nah, dari Desa Wisata itu dirintis pertamanya oleh DLH. Apa saya agak ini ya? Dirintis oleh Yayasan Elingan, Elemen Lingkungan, kemudian Paguyuban Petani dan Pengelola Tanaman, kemudian Komunitas Dewi Hurip. Nah, saat itu ketika ada rintisan seperti itu, saya berpikir untuk saya ingin ikut serta. Gitu. Apa yang dikerjakan di sana? Kalau untuk yang dikerjakan dari awal saya karena saya perempuan gitu ya Pak, kalau untuk turun ke lapangan enggak, tapi saya ikut di sana tuh ikut memberi edukasi atau apa atau bagaimana? Pertama dari rintisan dulu saya bukan ikut merintis, mungkin lebih tepatnya ikut dalam rapat, ikut dalam penyusunan itunya saya ikut di situ karena saya lebih fokus di administrasi saat itu, saya lebih fokus di admin. Akhirnya tahun 2019 itu mulai disusun dengan segala macam dibangun karena saat itu wisata sungai di sini di Dewi Hurip itu tertutup Pak, jadi nggak bisa dilalui, itu aksesnya sangat tertutup. Gitu. Jadi fokusnya itu membangun wisata sungai. Membangun wisata sungai. Yang mana itu milik siapa? Milik masyarakat. Milik masyarakat, dibina oleh pemerintah daerah. Nah, dibina oleh pemerintah supaya daerah. Apa? Yang pertama kesadaran dari masyarakatnya sendiri, dimulai dari kesadaran masyarakat bahwa ternyata Kampung Astaraja itu memiliki potensi. Kampung Astaraja. Di mana tepat lokasinya itu? Itu di Kampung Astaraja, Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Di daerah Banjaran, Bandung Selatan. Jadi itu ada aliran sungai. Ada aliran sungai. Yang dijadikan wisata. Iya. Nah, wisata apa?
salah satu yang menyadari bahwa itu adalah bisa dimanfaatkan sebagai wisata karena di situ ada Green Canyon-nya, Pak. Oh, Nah, ada Green Canyon mirip-mirip iya, di mirip-mirip yang di Pangandaran. Oh, ya. begitu. Ada yang mirip-mirip di situ, akhirnya masyarakat tergerak nih bagaimana supaya itu bisa dikembangkan. Awalnya dari situ. Saya yang juga orang sana, akhirnya dengan Pak RW Bapak Ya. dengan Pak RW akhirnya mengusung bagaimana supaya itu bisa dijadikan tempat wisata. Wisata. Nah, itu kan kalau wisata pasti ada pembangunan. Ya. Bagaimana supaya masyarakat sadar wisata tetap berjalan, tapi lingkungan tetap asri begitu, tidak ada perusakan yang besar-besaran. Nah, itulah kenapa kita mengajukan ke Elingan. Kemudian Elingan melihat bahwa itu benar ada potensi, akhirnya dirintislah itu dengan namanya wisata edukasi. Wisata edukasi Sungai Terpadu. Sungai Terpadu. Nah, di sana dipelajarilah morfologi mengenai sungai, mengenai ekosistemnya yang ada di sana, itu semuanya dipelajari. Nah, Anda kan orang manajemen nih, belajar marketing. Nah, bagaimana caranya supaya wisata sungai ini bisa terekspos dan bisa banyak dikunjungi oleh masyarakat? Salah satunya sih medianya melalui internet ya Pak. Medsos. Terus? Medsos kita gencar seperti promosi gitu, menampilkan apa saja yang ada di Dewi Hurib, apa saja wahana-wahana di sana, apa saja yang bisa dipelajari gitu. Jadi ini teh wisata sungai yang dimiliki oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat. Dikelola masyarakat. Lalu dampak ekonominya bagaimana kepada masyarakat? Nah, dampak ekonominya setelah itu dibangun menjadi sebuah wisata, otomatis dampak bagi masyarakat itu, masyarakat mungkin ketika tahun 2020 ketika COVID sedang naiknya itu, kan banyak orang yang hilang pekerjaan. Hilang pekerjaan. Nah, salah satunya bagaimana? Salah satunya kita mencoba membangun sebuah perekonomian di situ. Jadi dengan menarik wisatawan masuk ke Kampung Dewi Hurib, otomatis masyarakat di sana bisa terbantu dari sisi ekonomi. Ada warung-warung begitu? Ya, bisa membuka warung, bisa membuka usaha atau tiket parkir kan nanti bisa disebarkan lagi ke masyarakat keuntungannya. Nah, sampai saat ini bagaimana perkembangannya? Kalau sampai saat ini alhamdulillah Pak terus berkembang. Kemarin setelah tahun 2020 diresmikan Bapak Haji Dadang Nasir. Bupati? Iya, Bapak Bupati. Yang lalu ya. Kemudian tahun 2021-nya Bapak Syahrul Gunawan, Wakil Bupati datang juga ke sana pengen melihat karena sangat menarik gitu Pak. Tidak hanya, jadi di Dewi Hurib itu kita tidak hanya sungai. Di Dewi Hurib itu kita ada penanaman kurma tropis. Oh, kurma tropis. Pembibitan kurma tropis. Jadi ada hal yang baru ya. Pembibitan kurma tropis terbesar di Indonesia. Oh, begitu. Berarti menarik investor ya. Iya, menarik. Sekarang beginilah. Mungkin bisa mengingat kepada para mahasiswa yang lain ya. Bagaimana memotivasi rekan-rekan yang lain agar selain kuliah di STI Pasundan juga bisa juga bergerak di luar kampus, tetapi juga mendapatkan hal yang bermanfaat bagi perkembangan kemampuan akademik, juga bersosialisasi, khususnya juga mengembangkan potensi-potensi bisnis yang ada di lingkungan sekitar. Mangga, silakan. Kumaha carana we mahasiswa tertarik begitu? Yang pertama harus ada dulu motivasi dari diri sendiri. Motivasi ya. Ada motivasi, kemudian ada keinginan untuk mengeksplor diri sendiri. Jadi tidak hanya sekedar kuliah pulang, tapi juga hasil dari perkuliahan ini harus ada manfaatnya. Pertama bisa diterapkan ya. Sambil latihan diterapkan juga ilmu manajemen yang begitu. Apalagi silakan. Penutup, mangga. Paling apa ya? Karena tetap bergerak, semangat dalam kondisi sekarang. Lebih banyak aksi lah daripada terlalu banyak bicara di media sosial mengenai sampah daripada hanya bicara, lebih baik turun langsung. Jadi walaupun kita punya keterbatasan sedang situasi pandemi ini, tapi
kegiatan kita tetap dijalankan ya, supaya ya kita tetap bisa menjaga lingkungan kita dengan baik ya, tetapi juga bisa berpotensi menghasilkan atau meningkatkan ekonomi desa, Ekonomi begitu desa. ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya para mahasiswa, dosen dan sebagainya. Salam dari kami dari STI Pasundan.